Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purworejo beserta seluruh fungsionaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati teman-teman panitia acara Darul Akram, Baitul Akram, Baitul Arkom yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Tak lupa yang saya hormati dan sangat-sangat saya banggakan, adik-adikku, saudara-saudaraku, mas-masku semua, beserta Baitul Arkom. Oh iya, Baitul Arkom dasar. Baitul Arkom dasar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini panjenengan semua diberikan kesempatan untuk bermuajahah, berkumpul, bertemu di tempat ini dengan keadaan insya Allah semangat walaupun di tengah-tengah puasa. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di dunia hadal akhirah. Saudara-saudaraku semua yang saya hormati, sekilas tadi sudah disebutkan oleh saudaraku moderator Mas Ekon tentang diri saya, tetapi alangkah lebih afdolnya mohon izin sebelum saya matur kata, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku semuanya. Karena ngenut pepatah nenek moyang kita punya pepatah yang hingga hari ini selalu kita sebut-sebut, tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap saya Berliando Lutfi Zulfikar. Teman-teman saya, saudara saya semuanya sering manggil saya, termasuk Mas Ekon, sering manggil saya Nando. Sering manggil saya Nando. Rumah saya ada di Desa Kerep, RT 1 RW 2 di Kecamatan Kemiri. Ada yang dari Kecamatan Kemiri? Kemirinya mana, Mas? Rejowinangun. Terus satunya sama, tiga-tiganya Rejowinangun semua. Winong. Oh, alhamdulillah. Cuman 3 aja. Cuman 3 aja yang dari Kemiri. Rumah saya di Kecamatan Kemiri. Nah, Instagram saya Berliando ID sama Berliando Lutfi Zulfikar untuk TikToknya. Ini riwayat pendidikan, riwayat organisasi nggak penting ya. Next. Nah, mungkin saudara-saudaraku semua sering mendengar pepatah Arab atau sering membaca, sering melihat pepatah Arab Subhanul Yaum Rijjalul Ghaud, yang artinya apa? Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan.
saat saya berada Yun sewu tak boten gimmick lah nggih. Siap. Ben iso bebas. Saat saya berada di sini, satu ruangan, satu gedung dengan teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, saya merasa panjenenganlah yang saya yakin akan menempati atau meneruskan tongkat-tongkat estafet kepemimpinan khususnya di Kabupaten Purworejo. Kenapa bisa demikian? Kenapa saya bisa matur seperti itu? Buktinya satu, Bos. Sekarang kurang lebih pukul 13.24 atau setengah 2 kurang 6 menit. Lazimnya orang di bulan puasa, di siang hari bolong begini, lazimnya orang apa? Tidur. Tidur ya? Ada aktivitas lainnya? Enggak kan ya? Rata-rata tidur ya? Tetapi alhamdulillah panjenengan, saya apresiasi kepada panjenengan semua. Panjenengan semua di sini rela mewakafkan diri panjenengan, rela mewakafkan waktu panjenengan, rela mewakafkan tenaga panjenengan, bahkan mata serta pikiran panjenengan untuk sama-sama kita berdiskusi, untuk sama-sama kita mengikuti acara Baitul Arqam Dasar. Dari situ saya meyakini bahwa kira-kira panjenengan semualah yang ending akhirnya nanti akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan khususnya di Kabupaten Purworejo. Nah, mas semua, adik-adikku semua, dan saudara-saudaraku semua yang saya hormati, nyuwun pangapunten, di sini rata-rata masuk ke dalam generasi milenial semua kah? Usia milenial dan Gen Z kah? Atau ada yang alfa? Banyak alfa nggih? Ada yang alfa nggih? Sebagian milenial. Menurut pasal 1 Undang-Undang tahun nomor 40 tahun 2009, oke, tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda ialah warga negara Republik Indonesia yang memasuki usia kira-kira 16 tahun sampai 30 tahun. Ada yang sudah lebih dari 30? Ada, banyak. Oke. Nggih, senajan secara usia mungkin lebih dari 30, tetapi saya secara semangat saya yakin tetap di bawah umur 30. Artinya apa? Tetap membara. Beberapa waktu yang lalu, karena saya dimintai tolong oleh Mas Fadoli untuk ngisi acara di Baitul Arqam Dasar ini, sehingga saya iseng-iseng buka data statistik Kabupaten Purworejo, BPS Kabupaten Purworejo. Ternyata warga Kabupaten Purworejo yang berumur kira-kira 16 hingga 30 tahun menurut survei tahun 2023 itu jumlahnya 260.000 yang terdiri dari 84.000 perempuan dan 176.000 laki-laki. Jumlah sekian tentulah bukan jumlah yang sedikit. Jumlah sekian tentulah jumlah yang sangat luar biasa besar, luar biasa banyak, yang itu perlu kita juga satu garis bawahi, dan yang kedua kita perlu juga
mengasah diri. Tentulah dari sekian jumlah 260.000 orang itu tidak semuanya saya yakin mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan cita-cita. Maka saran dan pesan saya supaya kita bisa sesuai dengan rencana, apa yang kita cita-citakan bisa sesuai, saran dari saya ya maka asalah diri kita sedari dini mungkin, mumpung umur kita masih muda. Karena 260.000 itu bukan angka yang sedikit, bukan jumlah yang sedikit menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang saya hormati, untuk menggapai generasi emas di tahun 2045, banyak step yang memang perlu kita lalui, banyak tantangan yang memang sedang kita hadapi. Salah satunya adalah tantangan kemajuan era teknologi gadget. Kenapa menjadi tantangan? Karena gadget ini bukan hanya soal isinya, bukan hanya soal untuk kepentingan positif, tetapi juga bisa jadi kepentingan negatif. Salah satu contohnya apa? Di sosial media misalkan muncul berita-berita hoax yang tentunya itu kebenarannya kita masih belum tahu. Di TikTok kadang muncul video-video dan lain sebagainya, atau berita-berita yang itu juga hoax yang kebenarannya kita belum tahu. Nah, disitulah kemajuan teknologi yang perlu kita waspadai supaya kita tidak keblinger oleh kemajuan teknologi tersebut. Nah, tujuan pembangunan kepemudaan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku semua, sudah jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa tujuan pembangunan kepemudaan salah satunya adalah tentang kewirausahaan, salah duanya kepeloporan, salah tiganya kebangsaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk memiliki pemikiran yang cerdas dan inovatif. Salah satu poin yang saya sangat appreciate kepada panjenengan semua, ini merupakan salah satu bagian daripada inovatifnya panjenengan pribadi masing-masing. Kenapa bisa demikian? Karena kembali ke awal tadi, di era yang lainnya pada istirahat, yang lainnya pada beribadah dalam wujud yang lainnya, tetapi panjenengan beribadah untuk menimba ilmu, untuk silaturahim, kemudian untuk sharing dan lain sebagainya. Nah, inti tujuan pembangunan kepemudaan yang pertama, pemuda yang beriman dan bertakwa. Artinya apa? Pemuda yang beriman dan bertakwa, pemuda yang harusnya memiliki karakter. Tidak mudah pemuda itu digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Saya yakin saudara-saudaraku semua yang berada di sini, teman-teman pemuda yang memiliki karakter, di saat di tengah-tengah masa Ramadan ini yang seharusnya enak untuk istirahat dan lain sebagainya, tetapi panjenengan semua di sini kerso untuk menempa diri, kerso untuk
berada di sini dengan sejak kapan? Sejak kemarin pagi, berarti bermalam di sini. Tentunya mungkin ada berbagai macam materi dan sampai ini terakhir nggak, per materi selesai jam berapa? Ini hari ini asar nanti. Oh, asar nanti. Kalau yang hari kemarin selesai Jam 10 tadi. jam 11. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Lah, ini menunjukkan poin pemuda yang beriman dan bertakwa atau yang berkarakter itu ada di panjenengan semua. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Saya yakin teman-teman yang berada di sini itu adalah teman-teman yang memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, berdemokratis. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Yang kelima, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri. Dan yang keenam, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Yang terakhir, yang ketujuh, inti tujuan pembangunan kepemudaan ialah tentang berdaya saing. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini, kembali ke awal tadi, ada 260 orang pemuda yang berada di Kabupaten Purworejo, yang itu perlu kita ingat betul, yang itu bisa menjadi pecut cambuk kita untuk selalu mengasah diri, untuk selalu menempa diri. Karena apa? Karena inti tujuan pembangunan kepemudaan adalah berdaya saing. Peran aktif pemuda. Saudara-saudaraku semua, saya yakin di sini saudara-saudaraku semua sudah memiliki peran aktif, baik di lingkup keluarga, di lingkup lingkungan, ataupun di lingkup yang lebih luas lainnya. Tetapi di sini saya hanya coba untuk merefresh, mengingatkan peran aktif pemuda dalam berbagai macam aspek, yang mana itu diharapkan bisa membangun kemajuan di Kabupaten Purworejo. Yang pertama, kekuatan moral. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini moral menjadi poin yang paling utama. Di era kemajuan ini, seperti yang saya tadi aturkan di awal, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah. Di era kemajuan teknologi, banyak poin yang itu bisa kita dapatkan, dan seharusnya bisa juga poin yang harus kita buangkan. Salah satunya adalah poin-poin yang nilai mudorotnya tinggi. Kemudian yang selanjutnya, kontrol sosial. Dan yang terakhir adalah agen perubahan, agen of change atau agen perubahan. Di sini generasi, generasi penerus estafet adalah generasi perubahan peradaban. Artinya apa? Artinya mungkin yang lama-lama, yang tua-tua, beliau akan pensiun, akan tua, bahkan akan keluar dari sistem. Maka dari itu panjenenganlah yang kemudian nantinya akan meneruskan ke dalam sistem dan lain sebagainya. Maka saya tadi sampaikan panjenengan agen perubahan.
Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial. Yang pertama tadi memperkuat wawasan kebangsaan, yang kedua membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga membangkitkan setiap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Yang keempat meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Yang kelima menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan kemudahan akses informasi. Nah, inilah poin penting yang perlu dimiliki oleh teman-teman pemuda. Pemuda harapan bangsa, pemuda penerus perjuangan, penerus estafet kepemimpinan kelak. Ada beberapa poin di sini yang perlu kita garis bawahi. Mari bersama-sama kita untuk kuatkan wawasan kebangsaan kita, wawasan ideologi kita, wawasan bela tanah air kita. Yang kedua, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini yang sering atau mungkin banyak dilalaikan, baik dari kaum muda ataupun kaum tua. Kadang kita disibukkan oleh aktivitas keseharian kita dilupakan oleh sebuah tanggung jawab. Kita juga kadang dilalaikan oleh hak kita sebagai pekerja misalkan. Yang ketiga, sering kita lihat di sosial media, di televisi dan lain sebagainya, yang sering muncul di televisi hari ini adalah berita-berita yang kira-kira seputar apa, teman-temanku semua? Berita yang sering muncul hari ini tentang apa? Korupsi. Tentang apa? Korupsi. Terus? Kriminalitas. Terus? Harga pasar. Terus? Minyak goreng. Minyak goreng apa? Oh iya, yang dari seliter jadi 750 itu ya. Terus apa lagi? Oplos-oplosan nggih. Monggo saudara-saudaraku semua, saya bareng-bareng dengan panjenengan semua mengajak di poin yang ketiga ini, monggo kita bangkitkan sikap kritis kita terhadap lingkungan kita. Kita bangkitkan sikap kritis kita terhadap lingkungan supaya apa? Supaya kejadian-kejadian yang ada di televisi di Jakarta sana, di luar Jawa sana, di tempat yang jauh sana tidak terjadi di Kabupaten Purworejo. Tentunya kita juga harus jeli betul. Nonton pointer nggih. Kita juga harus jeli betul. Hari ini kita mungkin sering sekali dengar bahwa hukum
tumpul ke atas, tumpul ke bawah gitu kira-kira ya. Hah? Tajam ke bawah, Tumpul ke atas. tumpul ke atas. Oh, kira-kira gitu nggih. Kita juga harus memiliki sikap kritis terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekarang kalau bukan teman-teman muda yang memiliki kritis yang lebih, lantas siapa lagi? Hari ini saya bisa akui betul bahwa generasi-generasi kolonial otaknya sudah teracuni oleh hilangnya nalar kritis. Hilangnya nalar kritis. Maka apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan adalah perut, cuan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita selaku generasi pemuda, kita selaku generasi penerus, jangan sampai kita mendengar bahwa negeri kita, Purworejo contohnya, kabupaten yang maju, kabupaten misalkan yang pertaniannya subur makmur, ning hanya katanya. Yang selanjutnya, saya juga mengajak, saya syukur sudah ada yang terjun di sini, bahwa selain kita juga harus membangkitkan sikap kritis. Monggo sareng-sareng kita berpartisipasi, bos. Kita berpartisipasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan, entah itu desa, entah itu kecamatan, entah itu kabupaten. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita hanya memiliki sikap kritis saja. Kita tidak terjun berpartisipasi ke dalam sistem. Ya sama saja podo wae. Omongan kita kadang kurang bisa didengar. Bahkan di depan kita diiyani, kita mangkir ke belakang diketawai. Maka dari itu saya mengajak pada panjenengan semua untuk meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi di sini mungkin panjenengan syukur bisa terjun langsung, mboten syukur jenengan bisa menuangkan opini gagasan panjenengan publish ke khalayak luas atau mungkin ke koran, media sosial, media massa, yang itu menjadikan pemikiran panjenengan didengar oleh teman-teman semuanya. Yang terakhir, yang kelima, menjamin transparansi dan akuntabel publik, memberikan kemudahan akses informasi. Tidak bisa kita pungkiri hari ini secara nasional Presiden kita Pak Prabowo menginstruksikan kepada teman-teman di pemerintahan, mungkin yang hari ini berada di dalam dunia pemerintahan, mulai merasakan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi. Nah, peluang yang baik ini perlu panjenengan langsung tangkap dan perlu panjenengan uri-uri bahasanya. Menangnya anak muda itu apa sih? Kita harus punya, bos. Di saat yang tua misalkan tadi sudah teracuni pemikirannya, hatinya sudah tidak mengarah ke hal-hal yang positif misalkan. Menangnya anak muda apa sih? Kita harus punya pegangan, bos, transparansi. Hari ini kembali di awal bahwa Pak Presiden Prabowo tadi sudah
sudah bahasanya memberikan sebuah ketransparansian dalam pekerjaannya dan lain sebagainya, kita juga harus tangkap dan harus tiru bahwa menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, menyampaikan kegiatan kita keseharian atau dalam bertutur kata kita jujur dan lain sebagainya dalam bertugas kita juga harus sampaikan apa adanya. Itu salah satu bentuk daripada transparansi. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan. Nah, pemuda hari ini, saudara-saudaraku semua, kalian semualah, kita semualah yang akan berbicara lebih panjang, lebih dalam untuk kemajuan Kabupaten Purworejo, untuk kemajuan dari mana tadi, Rejo Winangun, untuk kemajuan desa Winong misalkan, untuk kemajuan kecamatan Kemiri misalkan, kecamatan yang lainnya misalkan. Panjenengan semualah yang akan menentukan. Adakah di sini yang memiliki orientasi keluar dari Purworejo? Keluar dari Purworejo wis rasa bado nyambut gawe ning njaba. Adakah di sini? Semua orientasinya kepingin nyambut gawe di Purworejo semua. Atau belum ada pemikiran meh neng di bariki? Masih sekolah atau sudah selesai rata-rata? Mahasiswa kuliah di UMP? Ada mahasiswa dan sudah bekerja. Oh, oke. Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu poin untuk memajukan sebuah peradaban, saudara-saudaraku semua, sebuah sistem, saudara-saudaraku semua, salah satunya adalah melalui pendidikan politik. Mungkin bagi teman-teman semua, kalau kita berbicara politik, yang ada di dalam pemikiran teman-teman semua langsung korupsi, kira-kira begitu. Aktor-aktor yang kurang berakhlak, kira-kira begitu. Atau lain sebagainya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa panjenengan selaku generasi penerus bangsa, kemudian salah satu cara untuk merubah sebuah peradaban adalah melalui politik. Politik merupakan, kalau menurut Suhogi, politik itu ialah lumpur-lumpur yang kotor. Tetapi apabila kita tidak terjun ke dalam lumpur-lumpur yang kotor, maka tidak akan ada orang yang bisa menetralisir sebuah kekotoran itu. Nah, balik ke awal tadi, pendidikan politik itu adalah pendidikan yang sangat penting, yang harus kemudian kita dalami, kemudian kita cari. Karena tidak bisa kita pungkiri, kemajuan peradaban negara kita itu ditentukan oleh politik. Politik apa? Politik pemerintahan. Politik apa? Politik dagang. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas yang di sebelah sana, minyak yang harusnya 1 liter genep niku ming pira? 700. Nah, bagian daripada politik, saudara-saudaraku semua. Politik apa? Politik dagang. Nek niku politik sing rapati api, alias apa? Politik ngibuli. Nah, mari kita tanamkan politik-politik yang tidak ngibuli, politik-politik yang tujuannya untuk kemaslahatan, kemanfaatan, syukur untuk kemajuan khususnya di Kabupaten Purworejo. Purworejo butuh teman-temanku semua. Purworejo butuh saudara-saudaraku semua. Untuk apa?
untuk menjadi kota yang soyo maju. Yang kedua, sumber daya ekonomi. Saudara-saudaraku semua, tidak bisa kita pungkiri, nggih, tidak kita bisa pungkiri kabupaten tetangga Kebumen, kabupaten tetangganya lagi Magelang, Wonosobo, Temanggung, terus mana lagi yang lebih jauh? Jogja, sudah luar provinsi, Kulon Progo nggih. Mereka kalau kita bilang sumber daya ekonomi, mereka grade-nya sudah lebih tinggi, sudah lebih jauh dibandingkan kita. Apa yang salah? Apakah berwirausaha salah satu bentuk daripada sumber daya ekonomi? Kurang menarikkah? Ataukah Kabupaten Purworejo ini kurang menjamin atau menjanjikankah? Nah, ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kemudian kita yang perlu kita renungkan, yang perlu kita cari jawabannya. Yang ketiga, kepedulian terhadap masyarakat. Saudara-saudaraku semua, lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri dengan adanya ini rasa nangga berkurang. Rasa nangga niku apa ya? Interaksi dengan tetangga, bersosialisasi kita sedikit berkurang. Nggih napa mboten? Yang akhirnya adalah kepedulian kita terhadap orang lain, kepedulian kita terhadap lingkungan menjadi berkurang. Merasa begitu mboten? Saya ngajak kepada panjenengan semua, mudah-mudahan yang ada di sini itu tidak memiliki kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Kita tetap saged tumbuhkan sikap sifat empati dan simpati. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga seni dan budaya, terus kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, yang terakhir kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Nah, saudara-saudaraku semua, ada yang kenal dengan ini ya? Ada yang kenal dengan ini? Mas sinten nggih? Amir apa sinten nggih? Fadol. Mas Fadol Arifin. Ada yang kenal dengan ini? Oh, ketutupan. Purworejo hari ini luar biasa menurut saya, saudara-saudaraku semua. Kenapa? Karena di antara sekian banyak kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah, 35 kabupaten kota, salah satunya adalah Purworejo. Purworejo berhasil memberikan tempat, space, wadah kepada generasi muda untuk membangun sebuah
peradaban kemajuan untuk kota Purworejo. Nah, ini perlu kita apresiasi semua. Kita juga perlu uri-uri, kita perlu jaga. Jangan sampai tonggak estafet kepemimpinan sudah mulai dipegang oleh pemuda nih. Selanjutnya lepas lagi dipegang oleh kolonial. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Saya juga salut sama saudara saya yang sebelah kanan saya ini, Mas Arifin. Beliau saya bisa katakan otak bisnisnya jalan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan Mas Fadli Arifin. Mas, aku njaluk dungane yo Mas yo. Aku arep gawe cabang percetakan baru, kira-kira begitu. Cabang percetakan baru atau nambah cabang, kira-kira begitu. Wih, hebat temen. Kaya beberapa tahun yang lalu tuku mesin, saiki tambah cabang. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan sebuah kevisioneritas Mas Fadli Arifin selaku pemuda Muhammadiyah yang itu juga perlu untuk kita tiru dan kita contoh, khususnya oleh saudara-saudaraku semua. Mungkin suatu saat ini nanti ada jenjang berikutnya begitu. Mungkin suatu saat ke depan kita tidak tahu panjenengan semualah yang akan menggantikan Mas Fadli Arifin, yang akan menggantikan Mas Dion Agassi, atau bahkan mungkin akan menggantikan saya. Kita semua tidak bisa tahu. Saudara-saudaraku yang saya hormati, nyuwun pangapunten, kurang lebih saya sekitar setengah jam di sini. Tentunya banyak sekali ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon yang ora jelas, ora cetha karena nggak menggunakan mic dan lain sebagainya. Tetapi di antara sekian banyak kata yang saya sampaikan, sekian menit yang saya gunakan, mudah-mudahan ada satu poin yang itu bisa tertanam kepada panjenengan semua. Yang ada satu poin bisa panjenengan ambil. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Monggo pada teman-teman yang mau bertanya. Nah, dua penanya, silakan. Ya, silakan Mas Bisun Panani dari rumah. Satu lagi, belum ada. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anani, saya dari Gunung. Izin bertanya Mas Windu. Ingat sama saya? Masih. Ya. Jadi begini Mas. Kebetulan kan Gunung dan dunia jenengan di. Nggih. Coba saya berikan satu jawaban jenengan. Jadi kalau Gunung itu kan termasuk wilayah yang perlu diperhatikan Mas. Nah, adakah program untuk pemuda dari DPRD Kabupaten Purworejo yang bisa dikombin, diselaraskan, atau juga bisa diakses oleh kami sebagai pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Purworejo, khususnya dapilnya jenengan lah,
ada di Kabupaten Purworejo yang bisa kami akses programnya seperti apa dan lain sebagainya, agar dari semua itu nanti tentunya kita bisa menjadi salah satu yang dengan jelaskan, karena tidak memungkiri bahwasanya ketika pemuda ini bergerak juga perlu ada yang mendukung. Salah satunya panjenengan sebagai pemuda yang telah mewakili kami untuk di Dapil 5 dan bersama-sama membangun Kabupaten Purworejo. Matur nuwun, Mas. Nggih. Terima kasih. Satu lagi? Belum ada? Kita jawab dulu ya dari Mas Farnani. Adakah kira langsung saja kalau aspirasi kurang lebih ya? Iya. Poinnya itu toh. Bentar-bentar gitu. Ya, monggo Mas. Nggih, matur numbah nuwun sangat Mas Manani. Bruno ini pundi nggih? Kaliwungu? Tegal Sari. Oh iya, Tegal Sari. Langsung saja hari ini kalau kita berbicara dukungan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Salah satunya hari ini sedang marak olahraga. Salah satunya olahraga voli. Salah duanya olahraga bulu tangkis. Mohon dikoreksi barangkali saya salah. Salah tiganya olahraga sepak bola. Pemerintah daerah firm dalam mensupport hal tersebut, salah satunya melalui perbaikan sarana prasarananya. Yang kedua, hari ini teman-teman anak muda Kabupaten Purworejo memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa kreatif. Salah satu contoh poinnya adalah saya beberapa kali terus terang lihat beliau nge-live TikTok nyanyi di daerah alun-alun Purworejo. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu saya coba untuk ngangsu kawruh bahwa ternyata hal yang menurut saya sepele kemudian bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang saya anggap masih muda. Terus ada juga di daerah Kaligesing, Bruno juga ada, kemarin belum lawan Bruno. Ada sekelompok anak muda, Wonosobo termasuk Pituro, ada sekelompok anak muda yang dia itu mulai menggeluti tawon kelanceng lah. Yang mereka keluhkan adalah tentang permodalan untuk pelebaran embrio. Nah, pemerintah Kabupaten Purworejo hari ini itu juga ada semacam bantuan permodalan yang sifatnya hibah. Tetapi memang harus ada syarat yang memang harus dipenuhi. Kalau memang kok kira-kira iso memenuhi persyaratan tersebut, kenapa tidak? Mungkin nanti lewat jalan Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah atau lain sebagainya saya bisa untuk bantu fasilitasi. Terus yang selanjutnya, tadi Karang Taruna sudah, terus yang selanjutnya bantuan olahraga sudah tadi, terus bantuan permodalan sudah. Yang ketiga, mungkin di desa-desa sekarang mulai ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang aktif. Karena apa? Karena Ramadan, Bos. Salah satunya apa? Nggugahi wong sahur, tadarusan, gawe kewedang, jaburan. Tetapi nanti apakah pada saat tidak Ramadan aktif kembali? Belum tentu. Maka dari itu, mungkin barangkali panjenengan semua yang masuk juga ke dalam kepengurusan Karang Taruna atau mandegani Karang Taruna,
kepingin gadai kegiatan yang itu bisa untuk menghidupkan Karang Taruna kembali, monggo nanti juga bisa disaringkan pasca ini. Artinya apa? Artinya saya sangat firm, sangat terbuka apa yang bisa panjenengan manfaatkan selaku generasi muda. Ayo saya bantu dukung. Saya bantu dukung. Kira-kira jawaban dari saya seperti itu. Bagaimana Mas Dusun? Oke ya, nanti Mas Nabil selalu siap dukung proposalnya. Tadi. Ya. Proposalnya siapkan saja. Begitu Mas Nabil kira-kira. Nggih, siap Mas Ekon. Nanti programnya apa? Nanti keluarkan di proposal. Insyaallah siap didukung. Ada yang lain? Monggo, Bapak dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai dua pertanyaan. Di keluarga ini saya melihat untuk pariwisata itu hanya domestik, yang untuk luar kelihatannya tidak ada, Pak. Benar nggak, Pak? Kedua, untuk industri, Pak. Untuk industri yang di sini hanya kecil-kecilan ya, UKM, belum bisa dibilang industri besar kayak di Astra juga seperti itu. Jadi kalau ada tempat ya untuk investasi mungkin bisa maju di sini. Nah, itu kalau di backgroundnya seperti apa, khusus biar pariwisata sini kayak kalau saya lihat Dewa Ruci hanya pantai, tapi saya lihat di daerah apa kalau nggak salah Kelapa ya Pak, Bagelen itu ada tempatnya untuk itu lebih bagus kelihatannya Pak. Untuk saya pernah di sana Kamar Bitung itu lebih Mas Eka, maju. kalau niki background-nya apa? Wisatanya yang dari luar, turistiknya malah kurang. Rasanya. Iya, dari juga. Kedua, untuk industrinya itu ada karena kalau di Bangka Oh, guru Belitung sama akan lagi. Oh iya. ditempatkan untuk PLTN, tanah nuklir di sana. Di sana kan tidak ada gempa. Jadi di sini mungkin harus diterapkan seperti itu Pak, jadi lebih maju untuk pendapatan daerah. Itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait pertama, mohon maaf Bapak, Pak Teguh dari Purwodadi, guru SMP Muhammadiyah Purwodadi. Yang pertama terkait pariwisata, kira-kira proyek itu bagaimana kok kayaknya hanya lokal saja. Kemudian yang kedua terkait industri di Purworejo itu kira-kira seperti apa prospek ke depan gitu kira-kira. Kalau untuk yang industri dibuat lebih gede yang besar gitu ya. Coba nanti bagaimana pandangan dari Mas Nanti monggo Mas. Nggih. Oke, matur nuwun sangat Pak Teguh saking Purwodadi. Yang pertama bahwa tidak bisa kita pungkiri Bapak bahwa Purworejo itu hari ini sudah punya bandara. Neng dititipke di Kulon Progo. Nah, culture shock tersebut yang kemudian belum kita bisa tangkap menurut saya. Beberapa kali di periode ini kebetulan saya juga di Komisi Bidang Pariwisata sudah mendorong kepada Dinas Pariwisata untuk melakukan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya persuasif yang bisa mendatangkan
para wisatawan baik domestik maupun syukur mancanegara. Baik yang dari lokalan Purworejo dan sekitarnya, syukur dari luar Jawa, kira-kira begitu. Tetapi kita juga bisa turut andil untuk aktif mempromosikan pariwisata di Kabupaten Purworejo. Salah satu caranya adalah melalui sosial media. Tidak bisa kita pungkiri, kemajuan era digital ini kita bisa manfaatkan salah satunya untuk menjadi influencer, untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Purworejo. Terus yang kedua apa mau? Industri di Purworejo ya. Industri di Purworejo yang belum besar begitu. Belum besar. Oke. Oke, terima kasih Pak Teguh. Baru saja Purworejo Perda RT RW-nya jadi. Sekitar 2-3 tahun yang lalu Perda RT RW tata ruang tata wilayah jadi. Nyon sewu nek Pak Teguh daleme di wilayah Purwodadi Selatan. Nah, kebetulan wilayah selatan kalau di Perda RT RW-nya itu masuk ke dalam zona industri. Nah, beberapa kali teman-teman dari eksekutif maupun legislatif itu juga sudah coba untuk menggait para investor untuk mulai masuk ke Kabupaten Purworejo, juga termasuk memberikan kepercayaan, minimal keamanan aset untuk para investor yang masuk di Kabupaten Purworejo. Tetapi sepertinya sampai hari ini dari beberapa poin yang ditembusi baru ada satu yang kira-kira harap goal, yaitu apa? Pabrik cat. Pun pirsa Pak nggih, di wilayah jalur selatan. Terus napa melih nggih Mas Iwan nggih? Dua hal itu ya Pak ya. Ya. Terus kalau yang saya lihat pariwisata di sana tuh, yang saya lihat ini apa, yang Selapat itu Pak, kan di situ ada pegunungan tempat wisatanya bagus. Nah, untuk input ya, kemarin sempat saya ada dari pihak luar, kalau nggak salah dari Prancis apa ya. Nah, itu ada pernah survei Pak. Jadi pernah survei Karang Taruna di situ lempeng Pak. Karena nggak ada apa, ya mungkin nggak ada dia punya terjemahannya gitu loh Pak. Nah itu yang betul kata Bapak, katanya yang kurang, medianya kurang. Itu aja sih Pak. Nggih, siap Pak. Itu ada apa namanya, kontribusi untuk masyarakat itu seperti apa, jalannya diagnoskan atau seperti apa. Dari pihak ini Perancis bisa ambil lagi. Siap. Oke. Terima kasih sekali Pak Teguh atas atensinya, atas saran dan masukannya. Ini menjadi catatan kepada kami untuk nanti pada saat RDP, rapat dengan pendapat ataupun rapat mitra dengan dinas pariwisata ataupun dinas-dinas terkait lainnya, untuk kami sampaikan dan menjadi perhatian khusus untuk wilayah pundi? Celapar nggih, Celapar Bagelan raan nggih. Berarti Gunung Menore bukan nggih? Oh iya, nggih. Siap, nggih Pak. Cukup Pak Ibu, ya, terima kasih. Saya kira itu untuk hari ini cukup. Dua penanya atau ada lagi? Oh satu ya, Mas Dafa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Siap. Perkenalkan. Oh iya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Dafa Sanuri, saya dari Bagelen. Berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan, bahwa pemuda dituntut untuk memiliki sikap kritis, apalagi di zaman sekarang
banyak informasi dan lain-lain yang sudah kita dapatkan. Namun dipersempit saja di Kabupaten Purworejo contohnya, mungkin kita dari diri kita masing-masing punya sifat kritis. Namun bagaimana kita bisa menyampaikan dari apa yang kita kritisi. Kita ambil contoh, misal yang kemarin ramai di Purworejo adalah pembangunan Minizu yang sudah selesai. Kemudian hotel Ganesha yang belum dipakai sudah mulai rusak. Kemudian untuk teman-teman sepak bola biasanya ISP kemarin sempat ada kajian, namun tindak lanjutnya kita belum tahu seperti apa. Nah, kita bisa mengkritisi, namun kita menyampaikannya seperti apa. Maksudnya kalau kita menyampaikan lewat sosial media kadang menjadi bumerang. Kita pengen kritis tapi malah dapat serangan balik, kayak ada anggapan bahwa kita ingin menjatuhkan suatu golongan tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sikap kritis kita tanpa adanya asumsi-asumsi yang lain, dengan harapan ada tindak lanjut setelahnya. Begitu. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semua, yuk kita beri aplaus untuk Mas Dafam. Hal ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Pertanyaan hal serupa semacam ini. Bagaimana caranya kita untuk bisa menyampaikan pemikiran, narasi kritis kita, kira-kira begitu kan? Menurut saya terbagi menjadi 3 poin, bos. Yang pertama, kita masuk ke dalam sistem jeret. Nah iya, salah satu hal yang paling konkret itu, karena tidak bisa kita pungkiri, sebelum saya di DPR ini, saya dulu pernah masuk ke dalam sebuah organisasi yang dinamakan Himpunan Mahasiswa Islam. Ini saya tak cerita dulu. Salah satu hal yang sing membuat saya menjadi terpacu untuk terjun ke dalam DPR adalah semasa saya demo di kantor DPRD Provinsi DIY. Salah satu anggota DPR-nya ngomong begini, lebih baik kalian itu tuntaskan kuliahnya, setelah itu kalian nyalonlah ke dalam legislatif. Kenapa? 1000 orang kalian di sini dengan 1 orang masuk ke dalam sistem, marwahnya lebih tinggi 1 orang yang ada dalam sistem. Apa yang mau kemudian saya bisa sampaikan? Cara yang paling konkret, ya kita terjun ke dalam sistem. Terjun ke dalam sistem. Sistem itu ada 2 poin kok. Sistem birokrat, sistem politis. Cara yang instan apa? Sistem politis, bos. Kita tunggu 2029 kontestasi masuk. Cara birokrat, kita tunggu, bos. Pembukaan apa? CPNS. Tetapi rata-rata hari ini PNS mau berpikir kritis, mau berbicara lantang, cut. Yes or no? Yes kan? Itulah yang terjadi hari ini. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bisa sampaikan melalui hal-hal yang semacam ini. Melalui hal-hal yang semacam ini. Kita tidak bisa pungkiri hoax di masyarakat terkait hal-hal yang tadi jenengan sebut ke itu luar biasa banyak. Kenapa? Karena menurut Purworejo, Minizu, Ganesha, apalagi tadi? ISP. 2 poin, Minizu dan Ganesha menjadi mega proyek, bos, untuk Kabupaten Purworejo.
Bahkan nek nanggon Twitter itu hashtagnya paling tinggi, alias apa? Trending. Nah, untuk mencegah adanya hoax yang banyak, agar supaya ide, gagasan, dan nalar kritis kita bisa diterima, ya kita bisa sampaikan melalui orang-orang yang duduk atau orang-orang yang berada di dalam sistem. Bisa 2 poin, 2 jalur juga. Bisa kita sampaikan melalui jalur birokrat, eksekutif, ataupun jalur legislatif. Terus yang ketiga, supaya pemikiran kita, supaya nalar kritis kita diakui, caranya bagaimana? Jadilah dosen. Jadilah dosen, itu saya kasih tahu. Kenapa? Karena dosen, para kaum akademisi hari ini nalar kritisnya sangat-sangat dimintai pendapatnya oleh para pemangku kebijakan, khususnya sebelum mereka mengambil sebuah kebijakan, memintakan pendapat, minta saran masukan kepada kaum intelektual. Kaum intelektual siapa? Dosen, akademisi, kira-kira begitu. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa Mas Dafam. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas atau jawaban yang kurang mengena. Saya seneng ketemu jawaban-jawaban yang seperti itu. Jiwa muda saya berontak lagi. Baik, kesempatan untuk Mas Nadus. Luar biasa. Oh, ada lagi? Ya, terakhir ya. Oke, sebelum hujan turun. Ya, mohon saya minta pencerahan, karena kalau tadi saya menyimak dari apakah iya ketika kita ingin bersuara kita harus jadi orang besar dulu? Iya tidak, harus jadi dewan dulu, harus jadi dosen dulu. Tolong barangkali ini saya yang salah persepsi Mas Andul. Ya, nggih. Apakah kita ketika akan berbicara kita harus jadi orang besar dulu, harus jadi dosen, harus jadi dewannya dulu, baru perkataan kita itu akan didengarkan atau bisa merubah suatu kebijakan? Padahal pertanyaannya Mas Dapa itu sederhana. Bagaimana sih kita sebagai pemuda mengomentari apa yang terjadi di Kabupaten Purworejo ini terkait fenomena-fenomena yang telah terjadi seperti mini-zoo, kemudian hotel Ganesha dan lain sebagainya. Secara aman, artinya apa? Omongan kita entah di media sosial dan lain sebagainya itu sebagai warga negara itu terlindungi gitu, punya rasa aman untuk bisa menyampaikan aspirasi itu. Apakah hanya ingin menyampaikan aspirasi itu kita harus jadi dewan dan juga jadi dosen? Barangkali saya yang salah persepsi Mas G. Monggo dijawab lagi. Ya, terima kasih Mas Visun Farnani. Mas Visun Farnani. Terima kasih. Mohon maaf barangkali salah saya sampaikan. Barangkali saya salah menyampaikan. Poin inti yang kemudian kepingin saya sampaikan, cara yang paling simpel dan instan supaya apa yang kita memikirkan itu bisa didengar, praktis saja masuk ke dalam sistem. Nah, sistem di sini tidak harus kok jadi dewan, tidak harus kok jadi dosen. Saya sebutkan aja salah satu poinnya di situ. Dengan panjenengan memiliki Instagram dengan follower yang banyak misalkan,
kemudian bisa akunnya kredibel, bisa menyampaikan gagasan menggunakan data yang konkret, insya Allah kok pasti didengar. Lantas, bagaimana cara kita bisa mendapatkan perlindungan hukum di era hari ini yang bila kita keperucut omong bisa kena undang-undang ITE? Ya kita sampaikan fakta apa adanya dengan sumber yang kredibel. Dengan sumber yang kredibel, karena tidak kita bisa pungkiri bahwa hari ini hoax itu bertebaran luar biasa banyaknya. Maka kita juga harus pintar memilah dan memilih, menyaring mana yang itu kredibel, mana yang itu tidak kredibel. Salah satunya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan berita-berita yang kredibel. Yang pertama mungkin melalui kanal web berita. Kemudian di situ dituliskan yang menjadi narasumbernya siapa. Terus kemudian ditabayunkan langsung. Benar tidak seperti ini? Benar tidak begini? Salah satunya begitu. Terima kasih Mas Aisun. Nggih. Cukup ya. Jadi saya narik kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda itu harus kritis ya, kritis dan solutif gitu. Nah, salah satu yang disarankan Mas Nando adalah masuk sistem, karena memang penting. Dengan kita aktif di Pemuda Muhammadiyah itu sudah secara tidak langsung masuk sistem. Gitu. Nah, sistem yang paling ampuh itu ya benar tadi, menjadi dewan itu kan paling ampuh. Kenapa beliau berani menyarankan? Karena beliau adalah ketua DPD PAN. Dia punya, ketika ya, nanti teman-teman yang mau siap jadi dewan, nah, beliau siap memberikan rekomendasi ya. Apalagi PAN dengan Muhammadiyah itu kan lambangnya sama. Ya, seringnya gitu. Dan secara historis tidak bisa dipisahkan ya, antara PAN dan Muhammadiyah. Maka insya Allah Mas Nando siap support dari teman-teman pemuda Muhammadiyah jika masuk sistem lewat jalur politik gitu ya. Sehingga itu terima kasih kepada Mas Nando dan saya selaku moderator. Bila banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evan, terima kasih. Sama-sama. Saya di sini bisa langsung keluar. Oh, ada Silakan. Monggo panitia. Saya masaknya dulu ini kalau kok orang asing gurung. Pan was kemarin.